saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah Statistika Industri 2, kita akan melanjutkan pertemuan kita dan kita akan belajar tentang chapter 11 ya. Chapter 11 yaitu tentang analisis regresi. Dimana untuk perkuliahan ini, karena materinya cukup banyak, saya akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu kita akan belajar tentang the method of least squares. Tentunya sebelum itu saya akan memberi Anda sedikit brief introduction juga tentang apa itu analisis regresi. Terus setelah method of least squares atau metode kuadrat terkecil, selanjutnya kita akan lanjutkan ke inference based on the least squares estimators dan regression. Nah, setelah itu pada pertemuan selanjutnya baru kita akan belajar sisanya, yaitu tentang checking the adequacy of the model, correlation, dan multiple linear regression. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan agendakan kita akan selesaikan the method of least squares, inference based on least squares estimators, dan curvilinear regression. Baik, untuk tahap pertemuan ini saya akan memberi sedikit brief introduction kepada Anda tentang pentingnya analisis regresi pada statistika industri. Nah, tujuan utama pada sebagian besar investigasi statistik itu atau penelitian statistika itu adalah untuk salah satunya itu untuk membuat prediksi. Nah, umumnya prediksi-prediksi yang dilakukan pada statistik itu dilakukan dengan persamaan matematis. Contohnya misalkan seorang engineer yang dia akan melakukan prediksi nilai oksidasi saat suatu metal dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius ya, atau suatu baja atau metal yang diberi tekanan atau kompres pada ukuran 1000 pounds, dan kita lihat apakah baja tersebut akan mengalami perubahan bentuk seberapa signifikan seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah daya tahan ban ya. Daya tahan ban itu sampai sejauh mana atau kilometernya sampai sejauh mana sampai ban itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, analisis ini itu biasanya membutuhkan prediksi gitu ya. Jadi kalau misalkan pada suhu 100, 150 dan 200 derajat Celcius kita prediksi nilai oksidasinya berapa untuk kasus metal tadi, dan dengan menggunakan analisis regresi ini kita bisa menentukan apakah nanti pada suhu 250 derajat Celcius atau pada saat dia suhunya 300 derajat Celcius kira-kira nilai oksidasinya itu berapa, dan pada saat tekanannya kita tambah kira-kira perubahan bentuk dari suatu metal itu berapa. Itu kita bisa gunakan analisis regresi. Nah, biasanya secara umum analisis regresi ini itu terdiri dari dua variabel utama yang akan kita pertimbangkan. Yang pertama adalah variabel dependent dan kedua adalah variabel independent. Apa itu variabel dependent dan variabel independent? Itu akan saya jelaskan pada penjelasan materi the method of least squares ya, atau metode kuadrat terkecil. Baik. Secara umum untuk metode kuadrat terkecil kita berangkat dari ide regresi analisis itu. Analisis regresi itu sendiri, di mana secara umum seperti yang saya jelaskan tadi bahwa variabel pada analisis regresi itu secara umum terdiri dari dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen gitu ya.
variabel independen ini itu kita sebut juga sebagai variabel prediktor, dan kita sebut juga variabel input. Sedangkan variabel dependen itu kita sebut juga sebagai variabel respons gitu. Alasannya adalah kenapa dia disebut variabel prediktor, karena setiap nilai dari variabel independen itu dia akan menentukan variabel dependennya gitu ya. Atau variabel dependen itu dia akan merespon setiap input atau input yang kita masukkan pada variabel independen itu akan menentukan nilai value dari variabel dependennya. Nah, seperti itu. Secara umum terbagi dua itu. Secara umum pada variabel independen ini, kasus di slide ini kita sebut dia sebagai variabel X gitu ya, dan variabel dependen kita sebut dia sebagai variabel Y. Itu variabel independen itu kita asumsikan dia diobservasi tanpa error gitu ya, atau meskipun dia ada error itu bisa kita abaikan dibandingkan dengan variabel dependennya. Variabel dependen tentunya dia bisa bervariasi gitu ya, bisa bervariasi tergantung variabel independen yang kita inputkan. Sehingga variabel independen ini kita bisa sebut juga bahwa errornya itu untuk setiap variabel independen RI itu sama dengan gitu ya. Nah, selain itu asumsinya kita bisa katakan juga bahwa pada kasus the method of least squares yang saya jelaskan di sini, atau metode kode terkecil, itu asumsinya adalah linearitas. Yaitu linearitas itu artinya variabel independen atau variabel X itu linear terhadap variabel Y. Artinya misalkan peningkatan variabel X juga akan berpengaruh terhadap peningkatan variabel Y gitu misalkan. Atau begitupun sebaliknya, penurunan variabel X akan berpengaruh terhadap penurunan variabel Y. Nah, seperti yang Anda telah pelajari mungkin di operation research, bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y itu dia linear. Bisa seperti ini, bisa juga dia hubungannya itu nanti seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Kita asumsikan dia linearitas, dan setiap pengukuran yang kita lakukan itu antar pengukuran satu, misalkan pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3 itu independen satu dengan yang lainnya. Artinya pengukuran 1 itu tidak mempengaruhi pengukuran 2, pengukuran 2 tidak mempengaruhi pengukuran 3. Nah, itu ada beberapa asumsi yang bisa Anda gunakan, yang kita tetapkan untuk analisis regresi, terutama untuk the method of least squares yang akan kita pelajari sebagai metode pertama ini. Selain itu, setiap nilai Y yang dihasilkan, nilai Y yang dihasilkan dari variabel independen X itu kita asumsikan nanti dia terdistribusi normal. Serta karena dia errornya sama dengan 0, maka variansi dari variabel X itu kita asumsikan dia sama, atau dia sama dengan 0 gitu. Nah, itu beberapa asumsi yang bisa kita tetapkan. Untuk kasus variabel ini, variabel Y dan variabel X, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau kita sebut dia regresi dari variabel X variabel Y untuk setiap variabel X, itu hubungan antara X dan rataan error ya dari nilai Y yang dihasilkan dari X, yang itu terkait dengan distribusi dari nilai Y itu sendiri. Nah, pada kasus ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena kita mengasumsikan bahwa
X itu dia tidak mempunyai error, maka di sini pada kasus ini X itu nilainya fix gitu ya. Fix itu bisa 1, 2, 3, 4. Jadi dia tidak terdistribusi secara acak. Di fix ya. Fix. Not random gitu ya. Nah, untuk regresi linier, kurva regresi linier Y yang dihasilkan dari setiap value X itu, untuk setiap nilai X, rataan distribusi dari Y itu dinotasikan sebagai alpha plus beta X. Jadi alpha plus beta X secara umum ya. Nah, nilai Y itu bisa bervariasi tergantung dari nilai tergantung nanti dari nilai X yang kita masukkan itu berapa gitu ya. Atau secara umum kita bisa gunakan persamaan di sini, yaitu Y sama dengan alpha plus beta X ditambah epsilon gitu ya. Nah, epsilon di sini itu adalah nilai variabel random, variabel acak. Nah, pada model matematis ini kita bisa menentukan alfa sebagai rataan dari distribusi dari variabel acak itu yang setara dengan nilainya itu sama dengan 0. Nah, nilai dari epsilon itu untuk setiap apapun observasi yang kita lakukan itu berdasarkan atau tergantung pada error yang mungkin dari pengukuran dan nilai variabel lainnya selain X gitu ya. Atau kita bisa sebutkan bahwa ini error yang terjadi karena misalkan terjadinya kesalahan saat pengukuran, atau misalkan ada variabel yang tidak bisa kita kontrol saat kita melakukan pengukuran tersebut. Contoh di sini misalkan, agar Anda lebih mengerti, saya akan berikan contoh. Kita masih the method of least square ya. Metode kuadrat terkecil. Misalkan seorang engineer melakukan eksperimen dengan tujuan untuk melihat bahwa penambahan komponen baru pada metal alloy itu meningkatkan laju pendinginannya gitu ya. Jadi pada kasus ini ada seorang engineer yang melakukan eksperimen dengan tujuan untuk melihat apakah penambahan komponen baru pada suatu metal tersebut, metal alloy, itu akan meningkatkan laju pendinginannya gitu ya. Nah, semakin cepat laju pendinginan pada metal alloy tersebut, maka itu akan menghasilkan material yang lebih kuat gitu ya, dan memperbaiki atau memperkuat properti-properti lainnya dari metal alloy tersebut. Nah, misalkan pada kasus ini kita sebutlah ada variabel X. Variabel X itu adalah persentase komponen baru yang ditambahkan pada metal alloy. Sedangkan Y pada kasus ini itu adalah laju pendinginannya. Selama stage atau tahapan-tahapan perlakuan panas ya. Dengan satuan itu adalah derajat Fahrenheit. Oke, untuk kasus ini engineer itu menambahkan beberapa
persentase-persentase yang berbeda ya pada komponen metal itu, dan hasil observasi datanya adalah sebagai berikut. Untuk pertama, saat persentasenya 0 itu nilainya adalah 25 polling rate-nya. Terus saat persentasenya 1 20, persentasenya 2 bervariasi, ada 30, ada 40, saat persentasenya 4 ada 45, ada 50, saat persentase 5 60, dan saat persentase 6 itu 50. Nah, itu adalah data hasil observasi dari engineer tersebut yang melihat apakah persentase penambahan new material itu atau material baru itu akan meningkatkan laju pendinginan dari metal tersebut. Oke, untuk tahap pertama ini yang perlu kita lakukan jika kita menghadapi data tersebut dan kita akan melakukan analisis regresi, maka yang harus pertama kita lakukan adalah kita melakukan plotting data ya, dalam bentuk scatter plot. Nah, prediktor atau variabel independen itu kita letakkan pada sumbu X, di mana ini adalah persentasenya, persentase new material maksudnya ya. Dan variabel Y di sini itu adalah pooling rate ya. Ada variabel vertikalnya itu. Nah, first step, tahap pertama yang perlu kalian ingat itu satu adalah saat kita akan melakukan analisis regresi linear atau metode kuadrat terkecil, kita harus plot datanya. Plot datanya dalam bentuk scatter plot. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, saya akan perbesar. Nah, membuat scatter plot adalah tahapan awal yang sangat penting gitu ya, atau sebagai tahapan pendahulu dari setiap analisis statistik antara dua variabel. Jadi kalau khususnya dua variabel, kita buat scatter plot dulu. Terjadinya setiap peningkatan atau pengurangan itu akan terlihat. Jadi dengan melakukan scatter plot itu kita bisa melihat apakah dengan penambahan persentase new material tadi itu akan meningkatkan laju cooling rate-nya apa tidak, seperti itu. Jadi tahap pertama yang perlu adik-adik anda semua catat adalah saat anda melakukan pengukuran the method of least squares atau analisis regresi, itu adalah lakukan plot datanya itu ke dalam bentuk scatter plot. Oke, pola data pada scatter plot itu bisa menentukan secara visual apakah secara visual variabel independen tadi, variabel Y itu berhubungan secara linear dengan variabel X atau tidak. Itu seperti kita lihat di sini. Kita lihat plotting datanya seperti ini. Ini ada, saya perjelas di sini. Nah, secara visual kita bisa lihat di sini bahwa ternyata penambahan komponen baru, persentase komponen baru itu sepertinya saya perkirakan itu berhubungan linear dengan laju pendinginannya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena hubungan ini hampir seperti membentuk garis lurus seperti ini. Nah, dari scatter plot itu kita bisa lihat seperti itu. Apakah dia variabel dependen, independennya itu berhubungan linear tidak dengan variabel dependennya.
Jadi scatter plot adalah salah satu tahapan yang penting. Nah, baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu bahwa secara umum persamaan untuk the method of least squares itu pada regresi analisis itu kita bisa bikin dalam bentuk Y sama dengan alpha plus beta X plus error atau epsilonnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita yang paling pertama adalah bagaimana kita menentukan nilai alpha ini, bagaimana kita menentukan nilai beta ini. Nah, secara umum untuk melakukan perkiraan nilai alpha dan beta pada garis regresi yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita menggunakan data observasi. Misalkan ada sebanyak n observasi, yang kita lakukan, di mana observasi itu terdiri dari variabel independen xi dan variabel independen yi gitu ya. Dan kita asumsikan bahwa hubungan antara xi dan yi seperti secara visual kita lihat sebelumnya itu berdistribusi secara linear. Nah, kita ingin menentukan garisnya itu. Nah, garis ini, di mana garis ini secara umum kalau dia persamaan linear, kita bisa prediksi nilai y-nya itu. Ini artinya prediksi. Saya bisa predik itu dari a plus bx, di mana a ini itu adalah konstanta, a dan b ini adalah konstanta. Baik. Dan selanjutnya kita bisa tentukan error EI untuk masing-masing observasi itu ya, di mana nilai errornya itu kita tentukan dengan cara yaitu error untuk masing-masing observasi. Nilai observasi itu adalah YI dikurangi YI perkiraannya ya. Nah, ini adalah nilai observasi dari observasi. Sedangkan ini adalah prediksi berdasarkan garis regresi linear ya. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tahap pertama pada metode kuadrat terkecil itu kita melakukan plotting data dalam bentuk scatter plot ya. Nah, yang kedua, kita akan menentukan sumasi dari error setiap masing-masing observasi itu sebisa mungkin mendekati nol. Nah, ini adalah konsep dasar dari the method of least squares atau metode kuadrat terkecil, di mana konsep dasarnya itu sumasi dari sampai ke n untuk setiap error pada masing-masing observasi itu sebisa mungkin equal to 0 gitu, atau mendekati 0, atau dengan kata lain kita harus melakukan minimasi dari error tersebut gitu ya. Nah, karena kita tidak bisa secara simultan melakukan minimasi dari setiap masing-masing error pada masing-masing observasi secara individual, secara masing-masing observasi tersebut atau secara individuali. Nah, kita hanya bisa melakukan caranya adalah dengan melakukan pendekatan sumasi dari error setiap masing-masing observasi mendekati 0 dan menggunakan prinsip kuadrat terkecil di sini. Dimana prinsip kuadrat terkecil itu adalah sumasi dari error untuk masing-masing observasi, kuadratnya itu adalah sumasi dari n untuk setiap
variabel dependent YI dikurangi A plus BXI. Ini adalah formulasi untuk regresi linearnya, itu dikuadratkan gitu ya. Itu kita bisa menggunakan prinsip kuadrat terkecil dengan sebisa mungkin berusaha meminimasi jumlah EI, sehingga kita bisa mendapatkan garis lurus atau garis regresi linear untuk prediksi tadi. Sehingga dari hal itu kita bisa dapatkan bahwa nilai EI ini adalah minimum, atau sebisa mungkin dia mendekati 0 gitu. Seperti itu. Nah, secara umum formulasi minimasi error untuk masing-masing observasi kita kuadratkan ini, kita bisa katakan juga bahwa kita melakukan minimasi vertical distance ya, atau jarak antara garis itu dengan nilai observasi realnya. Jadi kita melakukan minimasi sum of squares atau jumlah error masing-masing observasi dikuadratkan itu secara vertikal antara poin observasinya dengan poin garis linear regresi linearnya. Misalkan seperti ini. Nah, dari garis tadi kita bisa bentuk suatu garis linear di sini. Ini garis linear. Nah, di mana garis linear itu mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX, gitu ya. Dan titik-titik ini, ini adalah nilai observasi realnya. Nah, titik-titik itu adalah nilai observasi realnya, gitu ya. Observasi real di lapangan itu dapat nilainya itu seperti ini. Nah, setelah kita membentuk garis Y sama dengan A plus BX, kita harus menentukan garisnya itu seperti apa agar jarak antara nilai observasi itu sebisa mungkin dekat, gitu ya, dekat dengan garis regresi linearnya. Nah, seperti itu. Jadi kita melakukan minimasi jarak antara observasi ini dengan garis linearnya. Nah, untuk persamaan ini, jarak antara garis observasi, titik observasi dengan garis linear itu disebut errornya itu. Error untuk masing-masing observasi. Sedangkan YI itu adalah jarak antara Y ini, jarak antara Y sama dengan 0 itu dengan value atau nilai observasinya. Itu. Nah, sedangkan A plus B XI-nya itu adalah jarak antara garis regresi linearnya dengan Y sama dengan 0 atau subuh X-nya, seperti itu. Nah, itu konsep dasar. Kita perlu melakukan minimasi yang secara dasar atau basicnya itu adalah sebisa mungkin garis regresinya yang kita bikin itu sedekat mungkin dengan data observasinya. Seperti itu adalah konsep dasarnya, itu dengan melakukan minimasi dengan prinsip kuadrat terkecil.
Baik. Nah, untuk prinsip metode kuadrat terkecil, nanti nilai A dan nilai B itu akan menjadi nilai perkiraan untuk alfa plus bx plus ini. Jadi nilai A ini terkait nanti menjadi nilai perkiraan kita untuk alfa, dan nilai B ini menjadi nilai perkiraan kita untuk nilai betanya, seperti itu. Sebelum melakukan minimasi dari jumlah deviasi kuadrat atau error yang kita tentukan pada persamaan sebelumnya pada konsep prinsip estimators atau perkiraan kuadrat terkecil, kita perlu mengenal beberapa notasi. Oke, ekspresi pertama itu kita sebut dia sebagai dasar konseptual, karena dua persamaan ini itu mengekspresikan atau meng-highlight deviasi dari rataan dan menghitung dasar-dasarnya. Oke, sebelum melakukan perkiraan atau minimasi dari nilai error untuk setiap masing-masing observasi, kita yang perlu ketahui adalah kita harus mengenal beberapa notasi, yaitu the sum of squares dan the sum of cross products di sini, sebelum kita bisa mencari nilai estimator dari kuadrat terkecil dari error tadi. Di mana ada dua ekspresi di sini. Ekspresi pertama ini dia meng-highlight ya, ekspresi ini ya. Ini disebut juga highlight deviasi. Jadi kita pertama itu tahapnya adalah melakukan deviasi dulu dari rataan untuk dua variabel dependent dan variabel independent. Dan yang kedua, ekspresi kedua itu sebagai kalkulator atau penghitung ya, atau kita sebut juga the sums of cross products gitu ya, the sum of cross product, karena dia menghitung deviasi untuk variabel dependent juga secara simultan untuk variabel independennya. Jadi menghitung secara simultan variabel dependent dan variabel independennya. Atau ekspresi kedua ini kita disebut least squares estimates gitu ya. Jadi dua persamaan ini akan kita gunakan sebelum kita melakukan estimasi dari EI yang kita minimasi tadi. Estimasi dari sumasi atau penjumlahan EI tadi ya, atau error untuk masing-masing observasi. Di mana nilai perkiraan alfa itu kita bisa dapat dari rataan untuk variabel dependennya dikurangi dengan nilai konstanta B untuk setiap variabel independent X-nya, dan variabel betanya itu sama dengan itu SXY atau deviasi dari cross product itu dengan SXX-nya atau deviasi dari variabel
Baik, selanjutnya itu adalah jarak antara nilai observasi dengan nilai fit pada kurva regresi linearnya. Misal, ini kurva regresi linear untuk A plus BX gitu ya, jadi sama dengan A plus BX. Itu jarak antara nilai observasinya itu dengan nilai fitnya itu kita sebut dengan nilai residual ya, disebut residual. Nah, di mana nilai residual itu didefinisikan sebagai nilai observasi kurangi nilai pada kurva fitnya ya, atau nilai pada kurva regresi linear. Nah, nilai minimum dari jumlah kuadrat itu disebut residual sum of squares gitu ya. Jadi atau error sum of squares gitu ya. Jadi nilai residu, jumlah kuadrat dari jumlah residu itu kita sebut dengan residual sum of squares atau error sum of squares gitu ya. Jadi nilai residu kita kuadratkan itu disebut dengan SSE gitu ya. Dimana nilai residual ini kita bisa definisikan juga dengan YI dikurangi alfa, nilai alfa perkiraan dikurangi nilai beta perkiraan untuk masing-masing observasi variabel XI atau variabel independen. Nah, di sini kita definisikan seperti yang saya katakan sebelum tadi dengan SSE atau residual sum of square gitu ya. Sum of squares. Dimana ini adalah kuadrat dari residu untuk masing-masing nilai observasi gitu ya. Yang didefinisikan SSE itu sebagai penjumlahan atau sumasi dari YI minus nilai perkiraan alfa dikurang nilai beta perkiraan untuk masing-masing nilai variabel independen XI itu dikuadratkan, atau sama juga dengan S atau standar deviasi untuk nilai variabel independen dependen Y dikurangi S kuadrat untuk X cross productnya per standar deviasi untuk variabel independen X gitu ya. Nah, agar Anda lebih mengerti, kita langsung saja masuk ke contoh soal di sini. Baik, di sini contohnya kuadrat terkecil, perhitungan kuadrat kecil dari data laju pendinginan. Hitung perkiraan kuadrat terkecil dan sum of squares error atau kuadrat atau penjumlahan
penjumlahan dari kuadrat errornya ya, atau square error atau variansinya. Baik, misalkan saya punya data seperti ini, di mana X itu adalah persentase. Ini kasus yang seperti tadi ya, yang kita plotkan pada grafik scatter tadi. Saya punya variabel X, ini ada variabel independen, di mana variabel X ini adalah persentase new komponen atau komponen baru untuk metal alloy itu tadi. Nah, variabel Y itu adalah laju pendinginannya dalam satuan derajat Fahrenheit. Nah, di sini saya punya X dan Y datanya seperti ini. Saya tidak perlu tuliskan lagi. Saya punya data seperti ini, seperti yang kita plotkan pada scatter tadi. Nah, tahap pertama untuk melakukan perhitungan perkiraan kuadrat terkecil dan sum of squares error atau kuadrat error, penjumlahan dari kuadrat errornya, itu adalah kita melakukan tabulasi seperti ini. Misalkan di sini ada X, ada nilai X dan nilai Y. Nah, misalkan nilai X dan nilai Y ini, nilai X ini adalah persentasenya, ada 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 6. Terus nilai Y itu adalah nilai laju pendinginannya. Nah, tahap pertama adalah kita melakukan mencari rataan dari X atau persentasenya. Kita temukan bahwa rataannya itu adalah X sama dengan 3. Baik, seperti ini kita temukan rataannya bahwa 1 X sama dengan 3 dan Y, rataan untuk nilai variabel dependennya itu adalah 40. Dan selanjutnya kita lakukan pengurangan antara masing-masing variabel X dengan variabel X rataannya, atau variabel nilai masing-masing persentase penambahan nilai material tadi dengan rataannya, gitu ya. Dan dapatlah hasilnya 0 dikurangi min 3, itu hasilnya adalah min 3. Terus di sini 1 dikurangi 3 itu hasilnya min 2, dan seterusnya sampai 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Jadi pengurangan antara X ini dengan X rataannya. Dan selanjutnya kita lakukan pengurangan juga untuk variabel dependennya, yaitu misalkan di sini Y kurang Y rataannya. Jadi misalkan di sini Y rataannya, Y observasinya adalah 25 dan rataannya ada 40, berarti 25 kurang 40 adalah minus 15, dan seterusnya sampai 50 kurang 40 itu adalah 10. Dan selanjutnya untuk masing-masing, untuk variabel independen X itu kita lakukan kuadrat. Min 3 kuadrat hasilnya 9, min 2 kuadrat hasilnya 4, sampai 3 kuadrat hasilnya 9. Gunanya adalah untuk menghilangkan nilai minus itu. Dan selanjutnya kita lakukan perkalian antara X dan variabel, pengurangan antara variabel X dengan rataannya dan Y dengan rataannya. Jadi misalkan perkaliannya itu antara min 3 dengan min 15 hasilnya 45, min 2 dengan min 20 hasilnya 40, seterusnya sampai 3 kali 10 30. Dan kita lakukan kuadrat juga untuk variabel dependennya. Kita kuadratkan, misalkan 15 kuadrat hasilnya 225, minus 20 kuadrat hasilnya 400, dan seterusnya. Dan selanjutnya kita lakukan hitungan residualnya, di mana residual ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya itu adalah SYY atau standar deviasi dari variabel dependennya dikurangi dengan kuadrat per SX.
atau standar deviasi pembagian antara kuadrat cross produknya dengan standar deviasi dari variabel independennya gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat nilai residualnya dengan syarat kita harus cari dulu SYY, SXY, dan XXX gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita mencari SXX, yaitu SXX itu adalah penjumlahan dari ini. Di 9 tambah 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30. Hasilnya 30. Ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Nah, contoh untuk residual 3 ini saya akan contohkan. Misalkan untuk N sama dengan 1 data pertama itu adalah sesuai rumus ini. SYY-nya 1350 dikurang SXY yaitu 180 dikuadratkan per 30. Nah, kan ini hasilnya adalah 3. Seperti itu. Begitulah cara menghitung residual sampai nanti data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data ya, sampai data ke 8. Dapatlah hasilnya ini residual untuk masing-masing observasi. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita bisa tentukan dari nilai-nilai yang kita dapatkan tadi dari tabel tabulasi tadi. Kita bisa dapatkan nilai perkiraan untuk betanya. Di mana perkiraan untuk betanya itu adalah X standar deviasi untuk cross produknya per untuk variabel independennya itu sama dengan 180 plus per 30, hasilnya adalah 6, maka nilai betanya adalah 6. Nah, untuk nilai alfa perkiraan, ini perkiraan ya, itu sama dengan Y rataan dikurangi beta kali nilai X ya, X rataan. Itu hasilnya adalah 40 dikurangi 6 kali 3, hasilnya sama dengan 20. Sehingga kita bisa tentukan persamaan garisnya itu, perkiraan persamaan garisnya itu adalah alfa perkiraan plus nilai beta perkiraan X, atau sama dengan 22 plus 6X gitu ya. Nah, untuk residualsnya itu adalah yang apa? YI kurang alfa perkiraan kurang beta perkiraan XI sama dengan YI kurang 22 kurang 6 XI. Untuk kasus sama dengan misalkan N sama dengan 1, tahu data pertama ini residualnya berapa? Karena YI ini adalah residual ya. Residual untuk masing-masing observasi itu kita bisa tentukan dengan cara, ingat N sama dengan 1, nilai Y1 nya itu sama dengan 25 ya, sehingga nilainya itu menjadi residual untuk observasi pertama itu adalah 25 dikurang 22 dikurang 6 dikali 0, dan XI nya data untuk observasi pertama
hasilnya adalah sama dengan 3 ya. 3. Dan residual untuk data n sama dengan 2, n sama dengan 3, n sama dengan 4, n sama dengan 5, n sama dengan 6, n sama dengan 7, n sama dengan 8 itu adalah berturut-turut minus 8, minus 4, 6, minus 1, 4, 8, minus 8. Ini adalah residual. Minus ini menunjukkan arah aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan secara vertikal gitu ya, secara vertikal misalkan ada, saya bikin grafik di sini. Secara vertikal jarak antara nilai observasi dengan nilai garis linear, regresi linearnya itu nilainya positif kalau arahnya jadi dia vertikal ya, dan dia bernilai negatif ya jika arahnya ke atas. Baik, sampai di sini dulu materi kita mengenai analisis regresi pada bagian pertama. Minggu depan kita akan lanjutkan masih pada bagian pertama untuk materi analisis regresi ini. Sampai di sini dulu, saya M. Zaki Hadi. Di masa-masa sedang merebaknya virus corona ini, saya ingin menyampaikan pesan, stay at your home, stay safe, and keep healthy. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa.